Oke, ya. Perkenalkan, nama saya Puji Lestari. Saya dari Program Studi Imunologi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Di sini saya sebagai penanggung jawab mata kuliah Metodologi Penelitian. Hari ini saya akan bawakan tentang fenomena, masalah, dan pertanyaan penelitian. Pendekatan saya adalah langsung kepada contoh-contoh. Jadi harapan saya dengan satu kali modul ini, saudara akan bisa mengerti bagaimana memulai penelitian, melihat fenomena, kemudian mengidentifikasi masalah, dan sampai kepada pertanyaan penelitian. Ya, jadi yang pertama, bagaimana kita tahu atau bagaimana kita mendapatkan fenomena? Dari mana itu? Ya. Sumbernya bisa bermacam-macam, saudara bisa mendapatkan dari observasi, laporan kasus, ya, pengamatan di lapangan, data yang saudara dapatkan. Misalkan contoh yang pertama yang akan saya sampaikan di sini, misalkan saudara mendapatkan laporan kasus yang menyebutkan bahwa penderita tuberkulosis lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Ya. Atau saudara melihat bahwa di rumah sakit itu pada kasus penderita demam berdarah atau dengue, tidak semua penderita mengalami perdarahan. Hanya sebagian saja yang mengalami perdarahan, sedangkan sisanya hanya mengalami demam. Ya. Atau barangkali saudara juga pernah melihat atau pernah mengalami luka yang waktu sembuhnya itu berbeda-beda. Misalkan saudara dalam 3 hari sudah sembuh, tapi mungkin orang tua saudara memerlukan waktu yang lebih lama, bisa sampai dengan 1 minggu. Ya. Jadi bahwa penyembuhan luka itu memerlukan waktu yang berbeda antar orang. Nah, dari pengamatan saudara ini, saudara kemudian harus mengidentifikasi masalah. Ya. Kenapa perlu diidentifikasi masalah? Yang pertama, masalah adalah alasan kenapa fenomena tersebut perlu diteliti. Artinya apa? Emang ada akibatnya apa bila fenomena itu tidak dilihat atau tidak dicari sumber masalahnya gitu ya. Kalau fenomena itu dibiarkan saja, apa dampak dan akibatnya? Itulah sebetulnya masalah. Dan kemudian kalau itu dibiarkan saja, apakah ada hal-hal akibat yang lebih buruk? Nah, penelitian ini bisa juga merupakan alasan untuk melakukan pencegahan terhadap dampak tersebut. Jadi saudara perlu mengangkat dari fenomena ini sebetulnya masalah apa yang timbul. Saya akan berikan contoh sebagaimana yang tadi, jadi ini contoh 1 yang kasus tuberkulosis lebih banyak pada laki-laki dan daripada perempuan. Apa akibatnya? Ya. Laki-laki pada umumnya adalah mencari nafkah. Maka bila laki-laki itu sakit akan terjadi gangguan pada nafkah pada level keluarganya. Bila ini terjadi di masyarakat dalam level komunitas, maka yang terjadi adalah penurunan produktivitas. Itu adalah akibat atau dampak dari penyakit ini yang menimpa lebih banyak laki-laki. Lalu yang contoh kedua misalkan tadi hanya sebagian penderita dengue yang mengalami perdarahan. Yang lain hanya mengalami demam. Akibatnya apa? Karena kita tidak tahu ya yang mana yang mengalami perdarahan, yang mana yang mengalami demam saja, maka perawatan harus diberikan kepada semua penderita dengue. Ya. Dan tentunya ini akan mahal ya. Kenapa perawatan harus diberikan kepada seluruh penderita dengue? Karena perdarahan itu berisiko untuk menimbulkan fatalitas atau kematian. Sehingga harus dirawat. Seluruh penderita dengue yang positif harus dirawat di rumah sakit, di MRS-kan.
Kemudian yang ketiga, penyembuhan luka memerlukan waktu yang berbeda antar orang. Apa akibatnya? Akibatnya adalah bila penyembuhan luka itu lama dan tidak bisa diprediksi, maka mungkin memerlukan perawatan yang lebih lama. Mungkin mengganggu kualitas hidup bila kemudian mengganggu fungsi sehari-hari atau mobilitas sehari-hari. Dan kalau luka itu lama tidak sembuh, maka dia kemungkinan juga mengundang infeksi sekunder atau komplikasi yang lebih besar. Ya. Jadi kita sudah mendapatkan masalah dari fenomena-fenomena yang tadi kita lihat. Kemudian bagaimana kita melihat pertanyaan penelitiannya? Jadi satu fenomena atau masalah itu bisa lebih, kita bisa punya lebih dari satu pertanyaan. Ya. Pertanyaan ini bisa dimulai dengan yang umum. Kemudian saudara bisa mencari literatur untuk mencari pertanyaan khususnya. Ya, nanti saya akan contohkan berikutnya. Kemudian yang mana pertanyaan yang bisa saudara jawab dalam penelitian saudara? Ya. Saudara tentu harus memilih dari banyak pertanyaan ini. Pertanyaan yang bisa saudara jawab adalah yang memungkinkan untuk dijawab dengan metode dan sumber daya yang tersedia pada saudara. Artinya dengan sumber daya itu adalah sumber daya waktu, sumber daya tenaga, dan sumber daya keterampilan. Dan juga ketersediaan sarana prasarana, di mana saudara akan memeriksa dan sebagainya. Saya kembali kepada contoh satu tadi. Jadi pertanyaannya adalah tadi fenomenanya saudara ingat adalah bahwa penderita tuberkulosis itu lebih banyak pada laki-laki. Ya. Kemudian pertanyaannya bisa seperti ini. Adakah kaitan antara hormon seks laki-laki dengan perkembangan penyakit tuberkulosis? Adakah kaitan dengan kadar testosteron dan sebagainya? Misalkan saudara bisa cari literatur yang lebih spesifik di situ untuk penyusun pertanyaan yang lebih detail, ya. Atau sebaliknya, adakah efek protektif dari hormon seks perempuan dari kaitannya dengan estrogen terhadap perkembangan penyakit tuberkulosis? Jadi saudara bisa cari literatur-literatur yang terkait dengan itu. Ya. Kemudian, apakah hanya hormon? Ya, tentunya ada hal yang lain. Apakah ada kaitan perilaku laki-laki? Misalkan yang khas, misalkan apakah perilaku laki-laki terhadap perkembangan penyakit tuberkulosis itu, atau adakah hal yang lain? Pertanyaannya tentu bisa banyak, tapi tentu saudara silahkan pilih yang mana yang memungkinkan untuk saudara jawab dalam penelitian yang ingin saudara lakukan. Gitu. Kita ke contoh yang kedua, tadi tentang bahwa penderita dengue itu tidak semuanya mengalami perdarahan. Tentunya faktor apa kemudian yang berpengaruh terhadap kejadian perdarahan pada dengue? Ya. Kemudian bisakah ini diprediksi gitu ya? Mungkinkah perdarahan pada dengue itu bisa diprediksi? Kalau iya, kita pakai biomarker yang mana? Nah, tentunya saudara bisa cari di literatur, ya, apa saja yang terkait dengan proses perdarahan pada dengue. Kemudian biomarker mana yang saudara inginkan untuk dilihat, gitu ya. Kita kemudian ke contoh yang ketiga, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka. Apa saja, kenapa ada orang yang lama, ada yang perlu waktu lebih pendek untuk penyembuhan lukanya. Atau pertanyaannya barangkali bisa, apakah itu bisa dipercepat, gitu ya. Dengan apa misalkan? Ya. Barangkali saudara yang bergerak dalam bidang penyembuhan luka atau perawatan luka menginginkan bagaimana mempercepat penyembuhan luka. Jadi resume dalam hal ini adalah dari fenomena masalah ke pertanyaan penelitian, bahwa fenomena itu bisa menimbulkan masalah dan bisa dicari pertanyaannya. Dan pertanyaan penelitian itu bisa kemudian menjawab sebagian dari masalah, itu ya, harapannya. Jadi ini merupakan sebuah segitiga.
Saya resume dari kembali ke contoh 1. Jadi fenomenanya adalah bahwa penderita tuberkulosis lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Masalah yang bisa diambil dari situ adalah gangguan produktivitas pada level masyarakat karena gangguan mencari nafkah. Karena laki-lakinya sakit ya. Jadi masalahnya laki-laki pada umumnya adalah pencari nafkah, maka bila sakit terjadi gangguan nafkah pada keluarga dan pada level masyarakat disebut penurunan produktivitas. Pertanyaan yang bisa diambil adalah adakah kaitan antara hormon seks laki-laki dan perkembangan penyakit tuberkulosis? Misalkan, ya. Saya membuat contoh yang kedua. Jadi tadi kita sudah lihat fenomenanya adalah sebagian penderita dengue mengalami perdarahan, sedangkan sebagian lagi hanya mengalami demam. Masalahnya, perawatan harus diberikan untuk semua penderita dengue karena risiko perdarahan yang menimbulkan fatalitas atau kematian. Pertanyaannya, mungkinkah perdarahan pada dengue bisa diprediksi? Dengan biomarker apa? Contoh yang ketiga tadi, fenomenanya adalah penyembuhan luka memerlukan waktu yang berbeda antar orang. Masalahnya, penyembuhan luka yang tidak bisa diprediksi akan memerlukan rawat inap atau perawatan yang lebih lama, kemungkinan mengganggu kualitas hidup, dan kemungkinan infeksi sekunder atau komplikasi yang lebih besar. Pertanyaannya, bagaimana mempercepat penyembuhan luka? Jadi pertanyaan saudara akan tampak kepentingannya dengan masalah yang ada. Saya memberi satu latihan untuk saudara kerjakan. Semisal fenomenanya adalah bahwa kejadian malaria itu lebih mudah pada pendatang. Di daerah endemis, kejadian malaria lebih mudah pada pendatang dibanding penduduk setempat. Ini fenomenanya. Silakan saudara cari apa masalahnya dan saudara cari apa pertanyaannya. Saya kira demikian yang bisa saya berikan pada hari ini. Semoga saudara lebih mengerti tentang fenomena, masalah, dan pertanyaan penelitian. Terima kasih atas perhatian. Semoga bermanfaat.